kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat, ulang lagi. Apa kabar Anandawi semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Iya. Nah, sebelum kita memulai materi pelajaran pada pagi hari ini, kita bagikan kelompok. Karena siswa kita ada 36 siswa, berarti kita bagi berapa kelompok? 6. Berarti satu kelompok ada 6 orang. Nah, kelompok 1 barisnya di mana, Miss? Di sini ya. Ya. 1, 2 di belakang, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Pengukuran. Nah, anak-anak Miss Suma tahu apa itu pengukuran? Tahu. Pengukuran. Kalau pengukuran itu berarti kita melakukan apa? Mengukur. Ya, oke, berarti kita Mengukur. katakan temannya tadi, kalau pengukuran itu berarti kita melakukan Mengukur. ya, berarti kita nanti akan mengukur. Nah, pengukuran ini itu terdapat di dalam Al-Quran. Bisa kita integrasikan ke dalam keislaman. Nah, ini dia. Surat apa? Al-Quran. Surat ayat 2. yang artinya, siapa yang membaca? Oke, Zahra. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Oke, itu dia. Dalam keislaman, pengukuran ini terdapat surah Al-Furqan ayat 2. Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan Rapinya. Jadi di dunia ini Allah itu udah menetapkan segala sesuatunya, udah diukur sesuai dengan ukurannya. Yang serapi-rapinya itu apa maksudnya? Dengan sebagus-bagusnya, dengan sempurna. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita, Miss akan bagikan lembar kerja yang pertama dulu ya. Nah, tadi Miss Sekti sudah membagikan ini apa namanya? Lembar kerja. kerja. Nah, di masing-masing kelompok sudah dapat lembar kerjanya ya. Nah, sekarang kita ke lembar kerja yang pertama. Di sini mengukur panjang benda. Nah, coba lihat petunjuknya. Carilah benda di sekitarmu untuk diukur panjangnya. Kemudian catat pada tabel di bawah. Pilihlah alat ukur tidak baku yang ada di dekatmu. Masing-masing anggota kelompok memperkirakan panjang benda yang ditemukan dan mengukur dengan alat ukurnya. Kegiatan itu dilakukan setiap anggota. Nah, di sini sebelum kita pengisian lembar kerja, Miss ingin tanya. Di sini yang di tabel ada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, sekarang Miss ingin tanya. Apa sih bedanya telapak tangan dengan jengkal? Apa bedanya? Ada yang bisa? Kayak gini, Miss. Hah? Telapak tangan ini kalau Miss. Nah, ayo Vina. Telapak tangan dulu ini. Kalau jengkal gini. Kalau jengkal gini, hitungnya. Jarinya kelingking dari jempol. Oke. Ada yang berpendapat lain? Tidak. Tidak. Nah, kalau telapak tangan itu seperti ini. Ini telapak tangan ya. Jadi mengukurnya itu, nah di sini misalnya ada papan tulis nih. Mengukurnya itu dari ujung sini ke ujung sini. Itu memakai telapak tangan. Kalau dia jengkal baru dia diginikan agak melebar, ya. Jadi beda kan? Mana telapak tangan, mana jengkal. Nah, coba lihat tabelnya itu. Nama ini yaitu benda yang ada di sekitar kamu, misalnya meja. Nah, coba dikira-kira dulu. Sebelum kamu mengukurnya, kamu kira-kira panjangnya berapa? 3. Nah, setelah diukur coba telapak tangan. Nah, kayak siapa ini? 2, 3, 4. Jadi beda ya perkiraan sama setelah kamu melakukannya. Beda ukurannya kan? Jadi di sini dikira-kira dulu perkiraannya berapa, baru kamu tulis. Nah, setelah itu baru kamu ukur. Tadi perkiraan meja ada 3, ya kan? Ternyata setelah diukur dia 4 telapak
tangan. Beda berarti hasilnya. Udah paham? Nah, kalau udah paham sama seperti telapak kaki kayak gitu juga. Coba diisi. Tadi kamu dengan Miss Amel sudah mengerjakan lembar kerja yang pertama. Apa tadi yang pertama? Mengukur panjang benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita pada hari ini mengukur benda dengan satuan non standar dan yang standar. Ya, Miss mau tanya dulu. Pengukuran yang standar itu yang bagaimana? Oke, Vino? Yang sentimeter Dan meter. Nah, itu biasanya kita menggunakan alat apa? penggaris. Oke, penggaris ya. Penggaris biasanya satuannya apa? Sentimeter. Sedangkan pengukuran non standar itu yang seperti apa? Oke, Laika? Yang telapak tangan. Ya, pengukuran non standar itu seperti yang telapak tangan ataupun telapak kaki, seperti lembar kerja yang pertama. Nah, sekarang kita memasuki lembar kerja yang kedua. Sudah lihat lembar kerja yang keduanya? Sudah. Lembar kerja yang kedua ini perintahnya itu ukurlah panjang anggota tubuh yang telah ditentukan dalam tabel. Lakukan pada setiap anggota kelompok. Pilih alat ukur yang ada di sekitarmu, misalkan pensil, bisa pena juga, atau yang lain-lainnya. Misalnya, kamu ngukur dengan pena. Nah, pena yang kamu sebagai alat ukur ini pakai tutup atau tanpa tutup. Ya, kalau pakai tutup berarti semua anggota tubuh yang kamu ukur harus sama semuanya pakai tutupnya. Jangan dibeda-bedakan. Yang satu pakai tutup, yang satu nggak pakai tutup. Ya, misalnya nih, bagian tubuh yang diukur, jari tangan yang terpanjang apa? Tengah ya. Nah, berarti ukur di sini. Ya, ukur pakai pena yang pakai tutup. Nah, lihat. Kalau jari Miss yang terpanjang jari tengah itu hasilnya segini. Berarti ini berapa nih? Setengah. Ya, setengahnya. Itulah dia. Oke, silahkan dikerjakan. Baik, untuk anak-anak semua hebat. Kamu semua telah melesaikan aktivitas yang kedua atau lembar kerja yang kedua, ya. Kamu telah menyelesaikan tentang pengukuran diri atau mengukur diri kamu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada lembar kerja yang ketiga atau aktivitas kita yang ketiga, yaitu tentang mengukur lingkar perut. Ya, punya perut semua? Iya, yang perut itu yang mana? Perut itu yang mana? Ini. Yang ini. Betul. Ya. Ini Pak. Pak, ini Pak. Iya, yang mana ya? Yang ini Pak. Ya, ini adalah perut. Baik, kita akan mengukur itu. Tapi sebelum itu, perhatikan petunjuknya seperti apa. Oke, kita harus memperkirakan saya. Memperkirakan dulu. Nggak perlu kita ukur betul-betul. Ya, kita perkirakan dulu. Dengan apa kita memperkirakannya? Nih, kita punya satu gulung apa nih? Tali ya. Tali. Kamu perkirakan saja, kamu ambil nanti ya, masing-masing kelompok semuanya perkirakan saja. Oh, perut saya segini nih ya, perut saya segini. Oke, setelah kamu perkirakan seperti itu, boleh dipotong ya. Kemudian setelah dipotong, nanti baru lihat lembar kerja yang sudah dibagikan kepada masing-masing kelompok ya. Di sana kamu melihat apakah ya tali yang telah kamu potong tadi, apakah lebih panjang dari yang sebenarnya ukuran perut kamu talinya, ataukah tali yang kamu potong tadi lebih pendek? Besar perutnya ya, pendek misalkan talinya, atau malah sama? Wah, perkiraan kamu pas gitu ya, potong talinya pas diukur pas. Apakah sama panjangnya? Ya,
Nah, untuk selanjutnya ya, lembar kerja telah dibagikan. Ini akan Ustadz bagikan ya. Silakan kamu kerjakan sesuai petunjuk yang telah diberikan. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Baik. Sekarang mari kita kerjakan aktivitas yang ketiga. Lembar kerja yang ke berapa tadi? 3. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja yang keempat, yaitu menyusun keliling. Nah, di sini sebelum disampaikan menyusun keliling itu, kamu harus tahu dulu konsep keliling. Konsep keliling itu apa? Ada yang tahu? Apa? Bagian luar dari sebuah Ya, atau garis bagian luar yang terhubung. Nah, contohnya kertas ini. Ya, ini disebut garis bagian luar yang saling terhubung, ya kan? Nah, di LK yang keempat ini ada menyusun keliling dengan 12 satuan. Nah, di sini diminta untuk menggambar gambar bangun datar. Tengok kotaknya, ya. Jadi kamu menggambar 12 satuan, gambarnya itu bangun datar. Misalnya di sini, nih. Buat sebanyak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, ini disebut keliling dengan 12 satuan. Nanti kelompok yang kamu mengerjakan, cari gambar bangun datar yang lain yang bisa terhubung oleh 12 satuan. Paham? Nah, kalau paham, ayo keluarkan pensilnya, kerjakan. Nah, tadi kamu udah lembar kerja yang keempat dengan Miss Amel. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja yang ke-5. Khusus untuk lembar kerja yang keempat, 5 dan 6, itu kita mengukur dengan satuan standar. Seperti yang dijelaskan tadi, mengukur dengan satuan standar itu yang seperti apa? Yang menggunakan penggaris. Oke, bisa menggunakan penggaris. Nah, sekarang perintah di lembar kerja yang ke-5, coba lihat KKS yang ke-5. Kamu yang pertama potonglah tali ya sepanjang 10 cm. Nah, nanti berikan tali ini, kamu potong dulu 10 cm. Sebelum dipotong, diukur dulu 10 cm. Nah, setelah diukur 10 cm, baru kamu gunting ya. Nah, setelah itu kamu perkirakan dulu benda-benda yang ada di sekitarmu. Misalnya nih, benda di sekitar Miss ini apa nih? Ya, spidol warna. Nah, kemudian kita perkirakan dulu, kira-kira ini nih lebih sedikitkah dari panjangnya 10 cm atau dia tepat 10 cm? Ya, bisa? Ya, silahkan dikerjakan. Baik anak-anak semuanya ya. Sekarang kita masuki pada aktivitas yang ke-6 ya, aktivitas menimbang. Sudah disiapkan lembar kerja yang ke-6, yaitu menimbang apa kita? Lihat petunjuknya. Kita mencari 5 benda di sekitar kita. Tanya ya, 5 benda. Ada apa saja misalnya? Ada kotak pensil, ada buku, ada apa lagi? Hapus, ada lem ya, macam-macam. Nah, dari benda-benda itu tadi ya, kamu mesti urutkan dari yang paling ringan ke yang paling berat ya. Bagaimana bisa kita tahu ringan dan berat? Pertama, kamu bisa dengan memperkirakan dengan tangan kamu. Kamu angkat misalkan contohnya itu kotak pensil. Kamu angkat, kamu perkirakan saja dengan tangan kamu. Ini berapa beratnya? Nah, dalam hitungan ons ya, dalam berat ons. Tahu ons? Oh ya. Nah, ini kira-kira berapa ons ini? Nah, begitu juga benda-benda yang lain. Bisa jadi penghapus atau buku ya. Nah, atau lem. Nah, kamu tentukan dari benda-benda yang kamu perkirakan tadi,
mana yang ringan ke yang berat ya. Misalkan yang paling ringan itu penghapus. Kemudian yang kedua agak lebih berat, lem. Kemudian ada lagi yang lebih berat, buku. Terus yang terberatnya terakhir, benda yang kelima, misalkan kotak pensil. Seperti itu ya caranya ya. Kamu memperkirakan dulu dengan tangan kamu. Setelah kamu urutkan di lembar kerja itu, sudah kamu tulis, baru kamu timbang dengan timbangan yang sudah jelas ya. Ukuran timbangannya nanti bisa kamu lihat berapa beratnya ya. Kemudian setelah itu ya, setelah kamu timbang dengan ons tadi juga, terakhir dalam masa gram ya. Gram bisa ya, membandingkan ons ke gram ya. Kita sudah pelajari itu semua. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau sudah bisa dimengerti, silahkan kita kerjakan dari sekarang. Nah, tadi anak-anak Nu sudah melaksanakan lembar kerja dari yang pertama sampai yang ke-6. Oke, materinya tentang apa tadi? Tentang pengukuran. Siapa yang dapat menyimpulkan apa itu pengukuran? Oke, Leika. Pengukuran adalah penetapan nilai numerik ke atribut dari suatu bentuk. Nah, betul ya. Nah, pengukuran itu dia penetapan suatu nilai. Bisa itu panjang, waktu, masa, sudut, menghitung keliling, luas maupun volume. Paham? Paham. Kemudian pengukuran itu ada dua. Ya kan bisa Mel? Nah, apa aja bisa Mel? Ada non standar dan ada yang standar. Pengukuran yang standar seperti apa? Menggunakan sentimeter. Nah, sentimeter. Menggunakan penggaris. Menggunakan penggaris ya. Satuannya di sini Sentimeter. Nah, satuan standar itu adalah satuan internasional yang digunakan oleh seluruh dunia. Jadi sama dia. Sedangkan yang non standar itu satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Seperti telapak tangan Miss dengan telapak tangan Miss Amel berbeda. Berbeda, Miss. Jadi yang berbeda itu adalah hasil pengukurannya. Paham? Paham. Kemudian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Miss Sakti, Miss Amel dan Ustaz Wira tadi Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi